Halo, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kabar kita semua baik di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada malam hari ini kita kembali mendengarkan firman di tengah minggu ini. Pada malam hari ini kita diberikan tema tercipta dalam kualitas pencipta yang diambil dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan membacakan satu firman Tuhan yang diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah, terhapus dosa kita di salib Golgota. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita meminta tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mensyukuri setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kami, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Tuhan. Kami mensyukuri ketika kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami memperbarui diri kami, untuk kami tidak berhenti memberikan kebaikan, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada saat ini, ketika kami boleh kembali belajar mengenai firman-Mu sebagai penuntun langkah kehidupan kami. Urapilah kami pribadi demi pribadi dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya bukan suara manusia yang kami dengarkan, namun biarlah sabda Tuhan yang menyapa hati dan pikiran kami, dan menguatkan langkah hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada saat ini diambil dari Efesus 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kedua, ayat
yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tertulis, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengarkannya, namun memeliharanya dan juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Tercipta dalam kualitas pencipta. Itulah yang menjadi tema yang kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita mendengar ungkapan, perkataan yang mengatakan bahwa orang Kristen kok berbeda dari yang lainnya? Kira-kira apa sih yang menjadi pembeda dari orang-orang yang mengatakan hal tersebut? Orang-orang tersebut biasanya mengatakan bahwa orang Kristen ini ibadahnya durasinya lebih lama. Bisa 1,5 jam, bisa 2 jam, bahkan ada aliran-aliran tertentu yang bisa sampai 3,5 dan sampai 4 jam durasinya. Tidak jarang pula ada yang mengatakan bahwa kalau orang Kristen ini ibadahnya lebih meriah. Bahkan ada yang sampai pakai band, ada yang pakai orkestra. Kayak lagi event-event besar. Ada juga yang mengatakan bahwa ini orang Kristen kalau mau ibadah kayak mau pergi pesta. Baju yang dipakainya rapi banget. Dandanannya perfect. Tampil ganteng dan tampil cantik. Bahkan juga sering dikatakan bahwa orang Kristen ini berbeda dari yang lain. Kenapa? Tuhannya itu bisa mati dan bangkit lagi. Dan masih banyak lagi pernyataan yang menunjukkan bahwa orang Kristen benar-benar berbeda. Saudaraku, itu hanya hal-hal kecil yang kemudian dipakai untuk menunjukkan perbedaan antara orang Kristen dengan yang lainnya. Akan tetapi mengalami kondisi di mana dianggap berbeda, seperti yang tadi sudah saya katakan, pengalaman seperti inilah yang dialami pula oleh jemaat di Efesus. Keadaan masyarakat Efesus pada saat itu merupakan masyarakat yang secara keseluruhan masih melakukan penyembahan terhadap dewa dan dewi Yunani. Dewa yang mereka sembah dalam konteks ini adalah Dewi Artemis. Masyarakat Efesus secara keseluruhan memahami, mengimani, dan mempercayai bahwa Dewi Artemis ini adalah dewi kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk serta menuhankan kaisar. Dan juga tentunya kaisar menyembah Dewi Artemis. Jika
masyarakat di Efesus ini tidak menyembah kepada kaisar, maka nyawa yang menjadi taruhannya. Sehingga ketika kita memahami kondisi seperti ini, maka kita sadar yang menjadi konsekuensi akan jemaat di Efesus ketika mereka memilih untuk beriman kepada Kristus, maka nyawa yang menjadi taruhan bagi mereka. Ya jelas bagaimana. Kaisar menyembah Dewi Artemis. Masyarakat menyembah kaisar. Otomatis mereka harus tunduk akan apa yang diperintahkan oleh kaisar. Memilih untuk menyembah Dewi Artemis juga. Dan ketika jemaat di Efesus memilih untuk beriman kepada Kristus, maka nyawa menjadi taruhan mereka. Inilah yang menjadi dasar bagi Rasul Paulus untuk menulis surat kepada jemaat di Efesus dalam rangka untuk memberikan nasihat, sekaligus memberi dorongan dan motivasi kepada jemaat di Efesus. Dalam bacaan kita yang diambil dari Efesus 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10, kita dapat belajar untuk memahami dasar, pengalaman, dan tujuan hidup dalam anugerah Allah. Pertama, dasar hidup dalam anugerah adalah kasih Allah. Itu ada di ayatnya yang keempat. Karena kasihnya, Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia. Melalui kematiannya di atas kayu salib, karya keselamatan telah digenapi. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena itu, kita sungguh-sungguh percaya kepadanya serta bersyukur atas rahmat Allah yang telah dilimpahkannya kepada kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, pengalaman hidup karena anugerah. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Kita semua, termasuk juga jemaat di Efesus, yang dahulu mati karena dosa, kini telah dibangkitkan bersama Kristus dalam anugerah Allah. Sekarang kita hidup di dalam persekutuan dengan Kristus dan memiliki pengharapan untuk duduk bersama-sama dengannya di surga kelak. Ada sebuah pengharapan akan anugerah Allah. Yang ketiga adalah tujuan hidup di dalam anugerah. Terdapat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Allah memberikan kepada kita hidup karena anugerahnya untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Agar jangan ada orang yang memegahkan diri, melainkan dapat melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, kita sering berdebat kusir tentang manusia diselamatkan bukan karena berbuat baik, tetapi karena iman. Ada juga orang yang menafsirkan sebaliknya bahwa manusia diselamatkan oke lah karena iman. Tetapi juga diiringi dengan perbuatan baik dan tulusnya. Kita tidak akan ngurusin bagian yang ini karena toh mau kita pegang yang mana nih, tidak akan ada ujungnya. Selalu akan menjadi debat kusir. Tetapi satu hal yang perlu kita imani saat ini bahwa kita diselamatkan untuk melakukan suatu perbuatan baik. Inilah yang menjadi titik berangkat dari tema kita, tercipta dalam kualitas pencipta. Artinya sejak awal Allah menghadirkan kita ke dalam dunia ini akan satu tujuan. Itulah juga mengapa Ia mengaruniakan Kristus untuk menjadi penyelamat. Untuk kemudian diselamatkan, kita diselamatkan dan dipanggil Allah untuk meneruskan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Bukan berarti ketika diselamatkan kita abai dengan dunia ini dan merasa kita sudah selamat dan ya sudah, yang penting saya sudah diselamatkan. No, tentu tidak. Memiliki kualitas pencipta yang ada di dalam diri kita berarti ketika kasih Allah yang menyelamatkan kita, kita hidupi untuk menggerakkan kita supaya dunia ini juga merasakan karya kasih yang sama. Seperti yang Allah berikan kepada kita, seluruh dunia juga harus merasakannya. Karena itulah yang menjadi dasar kita diutus ke dalam dunia ini sebagai pengikut Kristus. Agar karya kasih Allah
karya keselamatan dari Kristus dapat pula dirasakan. Akan tetapi ketika kita hadir di dalam dunia ini, bukan berarti kita ikut arus dan melebur begitu saja dengan dunia ini. Ingatlah bahwa berani untuk berbeda bukan karena kita tidak ingin hidup di dunia ini, tetapi karena kita menghidupi kualitas pencipta yang ada di dalam diri kita. Jangan mudah untuk terbawa arus. Jangan mudah untuk terbawa akan segala hal yang ada di dunia ini. Tetapi hidupilah spirit kualitas pencipta itu. Dan hidupilah karakter Kristus dalam diri kita. Meski demikian, bukan berarti kita abai dengan dunia ini. Ingat, Allah saja mengutus anaknya yang tunggal demi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sudah jelas dikatakan. Maka bukan berarti ketika kita tidak melulu ikut arus dunia ini, kita kemudian menjadi abai. Ingatlah bahwa Allah karena kasih-Nya, Ia memberikan penyelamat ke dalam dunia ini. Maka yang menjadi tugas kita adalah meneruskan karya Allah tersebut, agar keselamatan dari Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya juga menjadi milik seluruh ciptaan. Hidupilah kualitas pencipta dan perbuatan baik sebagai ungkapan kasih dan syukur kepadanya. Hendaklah kita semakin giat melakukan pekerjaan baik untuk menjadi berkat bagi sesama, dan terlebih demi memuliakan nama Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rasa bersyukur pada Tuhan sampai saat ini Tuhan sudah memberikan kami yang terbaik. Tidak terlepas juga dengan keluarga kami, tidak terlepas juga dengan jemaat-Mu GKI Pakuan. Kau selalu memimpin, Kau selalu melindungi, Kau selalu yang memberikan yang terbaik. Di mana juga Kau mengetahui juga dengan masalah pandemi saat-saat ini Tuhan yang belum terselesaikan. Tolonglah kiranya Engkau juga ikut campur di dalamnya, agar masalah pandemi ini cepat selesai. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu hadir di dalamnya Tuhan. Terlebih-lebih lagi dengan pemerintah, apalagi dengan para medis yang sudah bekerja di dalam rumah sakit Tuhan. Sertailah dia Tuhan, Engkau menguatkan agar mereka juga dengan semangat karena kasih kuasa Roh-Mu yang hadir di dalamnya Tuhan. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah menderita Tuhan karena COVID ini Tuhan. Kau juga menguatkan bagi orang-orang yang kena COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalamnya Tuhan, supaya ini juga bisa terselesaikan dengan secepatnya. Begitu pula juga dengan masyarakat pada umumnya Tuhan. Janganlah mereka hanya memikirkan diri sendiri Tuhan, tanpa mengikuti peraturan pemerintah. Tolonglah kiranya juga Tuhan, supaya ada pembatasan-pembatasan di dalam keberadaan itu Tuhan. Ya Tuhan, ialah Bapa kami yang kudus, kami juga rasa bersyukur sampai saat ini Tuhan, di mana Bapa sudah memberikan yang terbaik. Begitu juga terutama sekali pada jemaat-Mu di GKI Pakuan ini Tuhan. Walaupun ada beberapa orang yang memang kena sakit Tuhan, tapi tolonglah sertailah dia, kuatkanlah dia Tuhan. Janganlah Tuhan Engkau meninggalkan pada jemaat-Mu yang menderita Tuhan.
supaya dari semuanya itu juga bisa berjalan dengan baik. Sertailah semuanya itu Tuhan. Ya Allah, ya Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa yang selalu ikut campur di dalam kehidupan ini, janganlah kiranya hanya memikirkan diri sendiri, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Bapa, Kaulah Maha Baik, kalau Kau yang selalu memberikannya bagi kami Tuhan. Tuhan, sertailah semuanya itu Tuhan, supaya bisa berjalan. Sertailah itu supaya jangan ada hal-hal yang menjadi pertentangan. Kasihanilah pada umumnya masyarakat, apalagi mereka pekerja-pekerja harian, karena keterbatasan mereka, apalagi masing-masing wilayah juga ada pembatas yang tidak bisa dilewati. Tolonglah kiranya Tuhan, agar mereka juga bisa menyadari semuanya ini Tuhan. Ya Allah, ya Bapa kami yang kudus, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan-Mu selalu tidak melepaskan kami. Kasih penyertaan-Mu selalu tidak meninggalkan kami. Kami percaya karena Bapa selalu hadir dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang kudus. Bapa, masih banyak harus kami ucapkan, tapi dari semua itu hanya padamu Bapa kuserahkan. Sebelum dan sudah kami memohon padamu ya Bapa, ampuni banyak dosa yang kami lakukan, dari perkataan kami, perbuatan kami. Janganlah kiranya itu Kau meninggalkan kami, apalagi terutama sekali padamu ya Bapa. Kami percaya dari semua itu hanya di dalam tangan-Mu kuserahkan. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Xavier. Kami mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Semoga kita semakin dikuatkan dan semakin yakin Tuhan adalah satu-satunya pegangan hidup kita. Dan Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah pada malam hari ini, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan